Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobby Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah produk terbaru dari Exory dengan serinya Achilles. Dan sebelum kita unboxing untuk reelnya ini, ada baiknya kita baca-baca mantra dulu. Jadi di sini 30 tahun inovasi, saya nggak ngerti maksudnya apa. Langsung kita cari spesifikasinya. Di sini untuk size-nya di 3000, land capacity nanti akan kita cek. Gear ratio 5.2:1, max drag 12 kg, ball bearing 5+1. Kemudian untuk fitur-fitur, soft water shield protection, loud clicker sound, one touch screw in power handle, body advanced graphite, thick bell water drop AC, Japanese clicker sound system, dan langsung aja akan kita unboxing untuk reelnya dalam pembelian untuk Exory Achilles ini. Di sini kita mendapatkan ini ada handle-nya, kemudian ini ada reelnya mamen. Nah, untuk penampakannya emang asik sih untuk penampakan awal dari Exory Achilles ini mamen. Tuh, asik ini untuk reelnya. Dan dalam pembeliannya untuk reel ini dia hadir dalam 6 macam pilihan ukuran lengkap dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000 itu ada semua mamen. Yang di tangan saya ini yang size 3000. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas di size 3000 aja. Saya nggak tahu sih apakah akan ada perbedaan spesifikasi antara size 3000 dengan size-size yang lainnya. Nah, di sini untuk penampakan dari Exory Achilles ini, untuk warnanya dia menggunakan warna dominan ini ada di merah dan juga ada di hitam mamen. Untuk hitamnya dia pakai warna glossy finishingnya, kemudian gradasinya dia pakai warna merah di ujung reel footnya dikit, kemudian di bagian spoolnya ada accent berwarna gold, lalu kemudian di bagian atas ini ada silver nih, di bagian tutup spoolnya. Di bagian body trim juga dia pakai warna silver dan juga di bagian IC cap-nya. Pada bagian body untuk reel ini dia menggunakan bahan grafit. Untuk bodinya ini dia menggunakan desain yang tidak ada bolongan di sini. Dengan desain seperti ini dia akan menambah kekuatan dari reel arm untuk reelnya ini. Kemudian pada saat reel ini saya pasang ke joran dan saya berikan tekanan, di sini tetap masih ada pergerakan mamen, karena untuk bahan bodinya ini belum metal, ini bahan grafit. Untuk tingkat kekakuannya sih standar grafit aja. Lalu pada bagian rotor untuk reel ini dia menggunakan rotor yang terbuat dari bahan grafit juga. Ini udah kaku banget untuk rotornya. Nah, ini berbeda dengan bodinya mamen. Rotornya ini udah sangat kaku sekali untuk sebuah bahan non metal. Untuk jeda rotor di sini bisa dibilang tipis sekali mamen. Iya, ini tipis sekali, bisa dibilang nol jeda sih ini. Padahal untuk reel ini dia sudah tidak menggunakan switch lagi. Dimana yang kita tahu ya, untuk reel-reel yang menggunakan sistem non switch one way seperti ini, untuk kelas low end khususnya, umumnya itu ada space tipis. Nah, jadi di sini di bagian one way-nya itu dia udah presisi sih harusnya. Kemudian pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan bahan metal, tipenya one piece. Knopnya dia menggunakan tipe T-bar. Untuk knopnya ini dia diberikan lapisan rubber. Kemudian untuk knopnya dia sistem clamp ya, nggak bisa dibongkar pasang. Lalu untuk sistem pemasangan handle sudah screw in handle. Untuk sistem pengunciannya pastinya dia udah quick lock. Pada saat dia udah padat, nah ngunci langsung dia mamen. Tingkat kepresisian drive gear di sini tidak ada pergerakan mamen. Ini udah sangat presisi banget. Kemudian untuk handle nggak ada oblak, padat. Rotor padat mamen, bagus ini ya. Stop and go enak nih, tuh mantap stop and go nya. Kemudian untuk handle-nya juga dia udah interchangeable ya, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan reelnya. Pada bagian spool dia pakai bahan metal. Spoolnya pakai tipe regular spool. Untuk lubang penempatan mainline size-nya di lebarnya 16,22 dengan kedalaman di sekitar 9,3 mili. Kemudian pada bagian bibir spool sudah menggunakan V-shape, diberikan lapisan anodize untuk membuat permukaan bibir spoolnya ini jadi lebih licin hingga mengurangi friction nanti waktu kita lakukan lemparan mamen. Pada tutup spool di sini desainnya belum terlalu ceper, seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk tutup spool dia udah dilengkapi dengan karet seal. Untuk spoolnya dia ada support nih, ada satu ball bearing support di bagian sini. Tuh.
Kemudian di sini kita akan buka juga di bagian drag system. Drag systemnya ada berapa layer ini? Ada 6 layer. Nah, ini dia. Ada 6 layer drag system. Ada 3 buah drag washer berbahan felt dan juga ada dishwasher dan keywasher ini menggunakan bahan metal dan metalnya ini masih mengandung kadar besi yang tinggi nih. Tuh. Ini kelihatan banget dari warnanya, mamen. Kemudian di bagian drag system untuk reel ini buat teman-teman mungkin yang membeli bisa kalian tambahin grease karena ini masih kering sekali. Untuk max drag sih pada reel ini berdasarkan spesifikasi itu tertera di angka 12 kg. Kemudian untuk sistem dragnya di sini untuk setelan drag rendah enak, nggak ada keset sih, enak. Nah ini agak ke atas setelannya, nah ini baru mulai agak ada keset-keset tuh. Wajar sih, karena untuk bagian drag sistemnya ini dia masih bahan felt dan masih kering mamen. Nah ini di drag besarnya berasa banget kesetnya nih. Tuh. Nah, jek 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 gitu. Kemudian di bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire-nya menggunakan tipe two-piece, masih ada sambungan di sini. Kemudian di bagian bell arm pakai bahan grafit, bell assembly dia menggunakan bahan metal juga. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka seperti ini sudutnya. Nah, cukup lebar men. Tuh. Kemudian langsung kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Exory Achilles ini. Untuk gear ratio pertama-tama, gear rasionya di 5.2 berbanding 1. Langsung nih akan kita cek ya. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget 5.2 banding 1. Retrieve, terasa ringan, crank feel, lembut men. Ini lembut, nggak ada feel guard-nya itu tipis, lembut sekali ini. Untuk putaran kosong, udah terasa balance sih. Pada bagian spring gate di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk pair spring gate-nya dia menggunakan pair dengan tipe pair keong atau pair spiral ya. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic di sini untuk rilisnya terasa standar sih. Enggak terlalu sensitif banget dan juga enggak terlalu kaku banget. Untuk tendangan balik atau blowback-nya termasuk empuk gitu mamen, enggak keras-keras amat. Kemudian di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu ya. Untuk menggunakan mainline 0,285 mili dia masuk 160 meter. Jika kita menggunakan mainline 0,32 mili, itu masuk 140 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Achilles size 3000 ini sepanjang 200 meter. Di sini belum penuh ya. Ini masih sangat kosong sekali mamen. Kurang lebih kosong ini ada di sekitar 3 mili kurang lebih. Masih bisa lah ini masuk di sekitar 50, 60 sampai 70 meter lagi sih harusnya. Dan di sini untuk hasil lilitan mainline sangat rapi banget mamen. Untuk spoolingnya pun di sini sangat rata sekali ya. Tidak ada penumpukan pada bagian atas atau pada bagian bawah. Di bagian drag clicker dia menggunakan tipe advance. Untuk clicker wire dia pakai tipe yang flat di sini. Lalu pada bagian housing clicker pakai bahan seng yang ditanam di bagian dasar spoolnya. Kemudian untuk kinerja dari drag clicker pada saat saya putar spoolnya dengan tension drag kosong di sini berasa banget ya untuk pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker. Jadi saran saya sih buat teman-teman semua yang menggunakan reel ini jangan sering-sering memainkan drag clickernya seperti ini karena bisa aja ini akan memperpendek umur dari clicker wire-nya. Tapi di sini untuk efek sampingnya adalah untuk clicker sound yang dihasilkan pada reel ini itu terdengar nyaring dan garing banget. Jadi kalau saya kasih nilai dari angka 1 hingga ke angka 10, saya bisa kasih nilai di angka 8. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Exory Achilles ini. Pada bagian line roller di sini dia terpasang udah presisi ya. Space-nya tipis banget bro. Untuk line roller dia pakai bahan stainless steel. Kemudian di bagian dalamnya ini dia disupport dengan satu buah ball bearing support. Untuk ball bearingnya ini dia belum stainless steel sih. Kemudian kalau saya ukur untuk size ball bearingnya dia pakai size di 3,5 kali 7 kali 2. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik.
Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan sistem shield water resistant atau sistem pertahanan terhadap air. Ada beberapa poin karet seal yang saya temukan pada reel ini. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, ini udah ada karetnya. Ini yang berwarna putih ini karet seal, momen. Nah, ini dia. Kemudian di bagian penahan untuk support ball bearing ini menggunakan karet seal. Ini sih untuk penahan ball bearing, tapi pada saat karetnya ini dia udah masuk ke sini, secara tidak langsung dia juga akan menahan air yang masuk ke dalam bagian drag sistemnya ini melalui bawah, momen. Jadi dia tertahan di sini ya, dia menekan di sini, akan meminimalisir juga air yang masuk. Di bagian rotor nut di sini juga dia sudah ada karet seal-nya, dan kemudian untuk sambungan handle dan juga di bagian AC cap juga sudah dilengkapi dengan karet seal. Untuk berat reel Exory Achilles size 3000 ada di 246 gram, dan langsung aja sekarang kita akan bongkar untuk reelnya ini dan kita akan lihat untuk internal parts dari reelnya ini apakah ada sesuatu hal yang menarik untuk sebuah reel di range harga 200-an ribu, momen. Kita akan cek satu persatu ya. Di sini pada bagian support untuk spoolnya ini akan saya hitung size-nya itu ada di 3,5 kali 7 kali 2. Untuk ball bearing ini belum stainless steel sih untuk ball bearingnya, masih standar ball bearing. Kemudian kita akan buka lagi ke bagian yang lebih dalam. Oke, di sini pada bagian main shaft untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Untuk bahannya ini masih mengandung bahan besi yang tinggi, momen, karena ini masih sangat bereaksi banget sama magnet. Kemudian kita lanjutkan lagi di bagian one way system. Oke, di sini ada beberapa part. Ada pinion gearnya pakai bahan seperti biasa, bahan brass. Kemudian ada one way clutch, ada ball bearing support untuk conway-nya sama. Ini belum stainless steel juga. Size-nya itu ada di 6,5 kali 14 kali 5. Kemudian ada babysitter dan juga ada one way. Untuk one way-nya udah menggunakan one way satu arah. Di bagian dalam ada 6 roller bearing. Lalu pada bagian drive gear untuk reel ini dia menggunakan bahan zinc, percampuran antara bahan zinc dan AC ini dia pakai bahan stainless steel seperti biasalah standar, momen. Untuk idle-nya juga pakai bahan zinc. Di sini untuk panjang as ada di 28,30 mili, kemudian diameter kanan di 7,8, diameter kiri di 6,98, lebar main gear di 27,44, untuk tebel gigi 1,36, dan untuk idle gearnya 11,39 mili. Lalu untuk oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slidernya keren, dia udah disupport dengan 2 slider guide pada bagian atas dan pada bagian bawah. Jadi untuk pergerakan oscillating slidernya dia akan lebih presisi, momen, karena dia udah didukung dengan 2 buah slider guide. Untuk oscillating gearnya di sini dia disupport dengan 1 buah skrup. Jadi untuk oscillating gear dia akan selalu berada pada tempatnya ya, dia nggak kemana-mana karena dia udah dikunci dengan skrup di sini. Saya akan cek apakah ada ball bearing juga pada bagian dalamnya. Oke, untuk oscillating gear dia belum disupport dengan ball bearing. Oscillating gearnya dia memiliki size di 17,95 dengan ketebalan di sekitar 2,7 mm. Oke, di sini untuk ball bearingnya sih di bagian drive gear dia udah pakai stainless steel sih kayaknya ini, momen. Iya, ini udah pakai stainless steel ball bearing pada bagian drive gearnya ini, supportnya ya. Keren sih ini. Di sini akan saya ukur untuk size-nya. Size-nya ada di ini yang kanan ya. 6,5 kali 11 kali 3. Kemudian yang kiri 7,5 kali 14 kali 4. Kemudian kita akan hitung untuk jumlah ball bearing pada reel ini. Itu ada di 5 plus 1 ball bearing. Pada bagian line roller ada 1. Support spool ada 1, 2, pinion gear 1, 3, kemudian pada bagian kiri dan kanan drive gear 4 dan 5, plus 1 pada bagian ini one way system. Untuk spare part yang bereaksi keras ada magnet ini di bagian sini. Ini sih harusnya udah stainless steel ya. Nih di bagian knob as, kemudian washer pada bagian drag washer bereaksi keras, main shaft. Lalu
di bagian skrup masih bereaksi keras semua. Kemudian untuk ball bearing, kemudian one way dan one way clutch sudah pasti bereaksi keras. Ini sih stainless steel. Nih washer pada bagian clickernya. Lalu cukup banyak sih untuk spare part yang bereaksi keras, ada magnet di sini. Untuk seluruh washer sih masih bereaksi keras, men. Jadi sepertinya untuk reel ini akan lebih cocok kalian gunakan untuk bermain di kelas freshwater. Cuman kalau kalian mau ajak ke kelas saltwater, menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena untuk perawatan tuh yang penting nomor satu untuk perawatan. Apalagi untuk reel ini juga di bagian drive gearnya dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing menggunakan ball bearing stainless steel di sini. Walaupun untuk stainless steelnya di sini masih grade rendah, cuman di sini adalah bagian krusial ya untuk drive gearnya ini. Oke lah, sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Oke men, jadi tadi kita udah lihat ya untuk fitur-fitur, mekanisme internal, eksternal, dan juga spesifikasi dari reel Exory Achilles size 3000 ini. Dan untuk speknya sih menurut saya dan juga untuk susunan partnya udah masuk kelas standar ya, di range harga 200-an ribu. Menurut saya untuk reel ini cukup worth it dan cukup bersaing di kelasnya, men. Kalau dibilang jelek ya nggak jelek, kalau dibilang bagus ya standar aja, men. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi pilihan buat kita semua. Mungkin yang lagi cari sebuah reel di range harga 200-an ribu dengan model yang cukup berbeda ya, ini jadi salah satu cukup meriah ya untuk modelnya ini. Dan untuk emblem FSW-nya sih di sini menurut saya untuk reel ini bisa kalian gunakan di kelas saltwater, bisa aja, men. Yang penting perawatan itu wajib intensif ya. Cuman untuk reel ini sih udah didukung pada bagian kiri dan kanan drive gearnya ini dia udah menggunakan ball bearing dengan tipe stainless steel ball bearing. Walaupun untuk ball bearingnya masih di kelas atau di grade yang rendah, tapi minimal dia udah menggunakan stainless steel ball bearing. Tapi kalau dibilang SW belum sih, untuk reel ini belum SW. Cuman kalau mau diajak main di kelas SW ya nggak masalah, sah-sah aja, men. Tinggal kaliannya aja. Untuk keawetan sih tergantung dari cara pakai dan tergantung juga dari perawatan kita. Untuk reel ini kalau kalian tanya ini akan cocok untuk digunakan untuk mancing dengan teknik apa, di kelas turnamen, bermain casting, dasaran, bottom, kemudian untuk pasiran juga cocok, untuk bermain light jigging juga boleh juga, men. Kemudian untuk PE di size 3000 kalian bisa isi PE 1, 2, sampai ke PE 3 lah ya. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran di 715, 817, 1020, 1030 LB. Lalu untuk spot freshwater, saltwater bisa, men. Yang penting saltwater itu perawatan wajib intensif tergantung dengan kondisi pemakaian kalian di lapangan itu bagaimana. Dan untuk harga Achilles ini dibanderol di range harga di sekitar 220 hingga ke 250 ribuan kalau saya nggak salah, tergantung dari ukurannya. Dan untuk link pembelian mungkin kalian yang berminat untuk memiliki Exory Achilles ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.